Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Al-Fityan dimanapun berada, alhamdulillah hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah karena di dalamnya begitu banyak Allah berikan keistimewaan-keistimewaan. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabu rahmah wa ghuliqat abwabu jahannam wa susilatis syayatin." Yang artinya, apabila telah datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu rahmat dan ditutup pintu-pintu neraka, serta syaitan-syaitan dibelenggu. Dari hadis tadi, Allah SWT sudah menggambarkan dengan jelas berbagai macam keistimewaan bulan Ramadan, sehingga sudah semestinya kita dan juga seluruh alam bersukacita dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Lalu bagaimana cara kita dengan tepat untuk menyambut bulan Ramadan ini? Tentu saja dengan cara kita memprogramkan agenda-agenda kebaikan dan juga amal-amal sholih yang bisa kita laksanakan secara istimrol di bulan Ramadan, sehingga nanti apabila Ramadan selesai, amalan-amalan ini tetap bisa kita laksanakan di bulan-bulan berikutnya. Nah, sahabat Al-Fityan dimanapun berada, ada beberapa amal ibadah yang disarankan, yang sangat-sangat disarankan untuk dikerjakan di bulan ini. Yang pertama itu adalah memperbanyak sholat sunnah. Di bulan ini ada satu sholat sunnah yang tidak bisa dikerjakan di bulan-bulan lain, yaitu adalah sholat sunnah taraweh. Nah, jadi itu adalah sholat sunnah yang kita kerjakan di malam hari, yang itu hanya khusus ada di bulan Ramadan. Kemudian kita juga ada sholat sunnah lainnya seperti sunnah rawatib, duha, witir, kemudian ada tahajud. Nah, itu dianjurkan untuk kita melaksanakannya terperbanyak di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa amal ibadah yang sunnah itu pahalanya disamakan seperti kita melaksanakan sholat wajib. Nah, jadi dengan bulan Ramadan yang penuh barokah dari Allah, penuh dengan rahmat Allah, kita berharap kalau seandainya kita melaksanakan sholat sunnah di bulan ini, maka itu sama seperti kita melaksanakan sholat wajib di bulan-bulan lain. Apalagi dulu mungkin kita pernah bolong-bolong sholat. Nah, kita berharap, berdoa kepada Allah bahwa sholat ini bisa menggantikan, bahwa amal ibadah kita ini pahalanya bisa menggantikan sholat yang bolong di bulan yang lainnya. Yang kedua, kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bulan ini adalah bulan tempat diturunkan pertama sekali Al-Quran. Jadi apabila kita melaksanakan tilawah di bulan ini, itu Allah akan memberikan pahala berkali-kali lipatnya. Nah, kemudian amal ibadah yang ketiga yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah kita itu bersedekah. Nah, seperti yang sahabat Al-Fityan ketahui bersama bahwa sedekahnya Rasulullah sangat sering di bulan-bulan lain, tetapi saat di bulan Ramadan sedekah Rasulullah itu lebih cepat daripada angin yang berhembus, subhanallah ya. Nah, jadi mari bersama-sama kita juga mengikuti sunnah Rasulullah ini dalam bersedekah. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan untuk imsak. Imsak ini artinya menahan diri. Nah, tentu saja bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari berbagai perbuatan yang tidak baik, terutama perbuatan yang sangat digandrungi oleh ibu-ibu, yaitu gosip. Nah, gosip yang dimaksud di sini bukan hanya gosip dengan tetangga, tetapi juga gosip-gosip yang ada di entertainment. Baiklah sahabat Al-Fityan dari manapun berada, mungkin inilah 4 amal ibadah yang mungkin sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Diharapkan 4 amal ibadah ini bisa terus kita laksanakan walaupun Ramadan sudah berlalu. Karena seperti yang dikatakan, difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 1-3, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, tentu saja tujuan dari puasa ini adalah takwa. Nah, kemudian takwa itu bisa kita lihat ada pada diri kita atau tidak, tentu saja setelah Ramadan ini berlalu. Apakah 4 amal tadi tetap masih kita lakukan atau tidak? Tentu saja harapannya walaupun Ramadan sudah berlalu kita tetap masih bisa melaksanakan amal ibadah tersebut. Baiklah sahabat Al-Fityan dimanapun berada,
Mungkin itu saja ya tausiah saya pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetapi sebelum saya tutup, saya ingin menceritakan tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah suatu hari dia pernah bermimpi tentang dua orang, sebutkanlah namanya A dan B. Yang A ini orang yang sangat solih, amal ibadahnya begitu rajin, kemudian dia meninggal pun dalam kondisi jihad fisabilillah di medan perang. Kemudian yang B, dia orangnya itu biasa saja, tidak sesolih yang si A, dan dia itu meninggalnya pun biasa saja, hanya meninggal di atas tempat tidur, dan dia meninggal setahun setelah si A yang meninggal. Tapi di dalam mimpi tersebut, Thalhah bin Ubaidillah melihat ada sesuatu yang aneh, karena si B yang tadi dia itu amal ibadahnya biasa saja, ya, meninggalnya pun di atas tempat tidur, lebih duluan masuk ke dalam surga dibanding dengan si A. Nah, kemudian dia terheran-heran saat dia tuh terbangun. Kemudian ternyata terheran-herannya Thalhah bin Ubaidillah ini sampai ke telinga Rasulullah SAW. Jadi saat bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya, "Wahai Thalhah, apa yang engkau herankan?" Thalhah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya heran dengan mimpi saya ini. Kenapa si B yang ibadahnya biasa-biasa saja, kemudian dia meninggal pun bukan meninggal di medan perang, kenapa bisa duluan masuk surga daripada si A yang amalnya lebih banyak dan dia meninggal di medan perang?" Kemudian Rasulullah bertanya sama Thalhah, "Wahai Thalhah, bukankah si B ini meninggal setahun setelah si A meninggal?" "Benar ya Rasulullah," jawab Thalhah. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, "Kalau begitu bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan?" "Iya Rasulullah." "Nah, bukankah di Ramadan itu orang si B ini dia itu melaksanakan amal ibadah, dia puasa, dia sholat, dia ada tilawah di dalamnya, bahkan dia bersedekah?" Kemudian dijawab setelah, "Benar ya Rasulullah." "Kalau begitu engkau tidak perlu heran wahai Thalhah. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Jadi kalau seandainya kita beribadah satu malam di bulan yang terbaik itu atau disebut dengan malam Lailatul Qadar, maka kita seperti beribadah 83 tahun. Jadi kalau seandainya umur kita hanya 60 tahun, ya, kita sudah beribadah seumur hidup, dari umur kita 1 tahun sampai kita umur 60 tahun, kemudian bonus 23 tahunnya. Jadi subhanallah, perbedaan antara A dan B tadi itu seperti langit dan bumi jauhnya. Karena apa? Karena bulan Ramadan tadi. Baiklah sahabat Alkitab dimanapun berada, semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua, dan semoga Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini kita bisa gunakan sebaik-baiknya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.